sore. Sore. Selamat sore, puji Dengar Tuhan. suara saya? Bisa. Aman, Mas. Puji Tuhan, Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian kita. Bahwa sungguh besar kasih Allah dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Sungguh besar lupa saya saudara. Ini apa ya? Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau tuh. Segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu Tuhan bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata bagi hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yang dahsyat. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Engkau Allah kami yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kuasa darah-Mu sudah haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah-Mu yang telah melayakkan kami Tuhan. Darah-Mu yang telah menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sore hari ini kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Karena itu kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau, Allah kami yang hidup. Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat satu pujian lagi. Setelah itu kita akan masuk dalam setiap pokok-pokok doa kita. Kita mengatakan, kita mau imani bahwa kuasa Allah nyata, mujizat Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari pujikan dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Takkan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, ketika ku percaya. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Imani pujian ini dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa rantai. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, dan pelayanan Tuhan di GPDI Tunggul Permanu. Pokok doa yang kedua, kita berdoa buat jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di GPDI Tunggul Permanu. Kita juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala, supaya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi pemerintahan. Kita berdoa bagi pandemi virus corona yang masih melanda negara kita. Kita mau berdoa, kita mau bawa dalam doa. Pokok doa yang pertama, nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ruth Ida akan berdoa untuk pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh ini siapa ya?
Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh saudara EY. Isma itu, Mas. Oh, Isma. Ya, Isma ya. Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh saudari Isma. Pokok doa yang ketiga akan didoakan oleh saudara Alfeus. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kembali kami mengucap syukur Yesus atas kasih penyertaan-Mu, anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bila kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat berkat sehat, kuat yang Kau senantiasa limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami saat ini bersatu hati Tuhan, berdoa Bapa untuk pelayanan-Mu di gereja GPD itu ya Bapa. Di masa seperti ini Tuhan, Kau senantiasa menguatkan kami, menguatkan iman kami, menguatkan kesehatan kami ya Bapa. Kami untuk memulihkan kehidupan kami, untuk memulihkan Tuhan semua yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap acara-acara ibadah Tuhan yang saat-saat ini dilakukan secara online Tuhan, baik sebentar juga ibadah raya akan dilakukan offline ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menyertai Tuhan. Engkau memberkati setiap acara-acara ibadah yang ada ya Bapak. Tuhan, kami berdoa khusus Bapak untuk ibadah raya disertai perjamuan kudus-Mu ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan kehidupan kami, Bapa, untuk menerima Tuhan, darah perjanjian-Mu, tubuh-Mu ya Bapa, yang terpecah-pecahkan bagi kami ya Bapa. Tuhan, juga Engkau Tuhan memberkati para pelayanan perjamuan kudus ya Bapa. Engkau juga acara ibu kamu di remaja, sekolah minggu, baik Tuhan, doa kaum muda-mudi remaja, doa Tuhan, doa puasa, pelayan juga jemaat-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan menyertai Tuhan. Bila setiap acara-acara ibadah yang kami lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu. Beri kami sehat ya Bapa, sehingga kami Tuhan tetap boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan ini, sehingga kami Tuhan boleh kembali bebas beribadah di tempat ibadah-Mu, memuji membesarkan nama-Mu dengan sukacita yang luar biasa yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyertainya, dulu sekarang sampai selama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan, Allah yang menyertai kami, Engkau yang telah memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih bila kami ada, sebagaimana kami ada Yesus, semua hanya karena berkat kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersama Tuhan berdoa ya Bapa untuk acara ibadah di tempat ini. Hari Minggu Tuhan yang disertai perjamuan kudus Bapa, Engkau memberkati Tuhan pelayan-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau siapkan hati kami untuk menerima Tuhan perjanjian darah kudus-Mu, untuk menerima Tuhan tubuh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan, kami juga berdoa buat acara ibadah tengah minggu, bangsa remaja, anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik doa Tuhan kaum muda-mudi remaja, doa puasa Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa campur tangan. Engkau memberkati kami semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi orang kudus-Mu dimanapun Tuhan berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila Engkau masih boleh memberi kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah raya Tuhan hari Minggu ya Bapa secara offline ya Yesus. Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu, semua hanya karena berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBD Tunggul Permanu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam kesehatannya Tuhan, masa depan pekerjaannya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau kiranya menyertai, melindungi Tuhan Yesus, yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Kau kiranya pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan di GBD Tunggul Permanu Tuhan, Kau kiranya memberkati Tuhan Yesus, Kau kiranya menyertai Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan, baik online maupun offline Tuhan Yesus, media-media yang kami gunakan Tuhan, Kau kiranya juga memperlancar Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, Kau kiranya memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan dalam kesehatannya Tuhan, pergumulannya Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan, Kau kiranya juga Tuhan menyembuhkan Ibu Gembala kami Tuhan, memulihkan keadaannya Tuhan, supaya Ibu Gembala kami Tuhan dapat melayani-Mu Tuhan Yesus. Seperti dulu lagi Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, dalam kesehatannya Tuhan, Kau kiranya memberkati, menyertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang membantu pelayanan, yang menopang pelayanan di tempat ini Tuhan, Kau kiranya Tuhan memberkati. Kau kiranya juga memberkati Tuhan Yesus, seperti Mas Angga Tuhan Yesus, Tante Jili Tuhan yang menopang pelayanan di tempat ini Tuhan, Kau kiranya juga memberkati, menyertai Tuhan Yesus. Mas Oni, Mas Pelus Tuhan Yesus, Kau kiranya juga memberkati, menyertai Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, para jemaat-jemaat-Mu yang tergerak untuk melayani-Mu Tuhan, Kau kiranya juga memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada kesempatan sore hari ini kami berdoa bagi bangsa pemerintahan kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa pemerintah dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR, Kepolisian, Keamanan, semuanya diberkati oleh Allah. Baik itu Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, semuanya berkati. Baik juga kami tua kebatangan, cari semuanya diberkati oleh Allah. Mereka sebagai wakil-Mu, Tuhan urapi dengan hikmat, marifat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Mereka boleh melaksanakan dengan jujur, dengan sungguh hati, karena ini adalah tugas yang Tuhan karuniakan kepada mereka ya Tuhan. Juga Engkau berkati setiap program-program kerja, juga ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, menjadi rencana-rencana dalam bangsa kami, dalam kota kami, dalam desa kami, semuanya diberkati oleh Allah. Juga kota kami Malang, Kabupaten Malang, kecamatan kami, Pagesaji, Desa Permanu, Dusun Tunggul, Blau, Lowo, maupun desa Pendem sekitarnya pun diberkati oleh Allah. Berkati jiwa-jiwa yang ada di dalam Engkau, berkati juga dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengenal dan menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami rindukan ada penuh jiwa untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Baik yang telah lama tinggalkan Tuhan pun, Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan tarik mereka kembali, hidupkan firman-firman yang pernah mereka dengar, sehingga mereka boleh timbul iman kembali, dan kembali datang memuji memuliakan akan nama Engkau. Bukan hanya untuk Tuhan kami bersama, tetapi terlebih lagi mereka boleh datang untuk memenuhi setiap panggilan Kristus, hidup terus dalam pertobatan dan dibaharui oleh karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi pandemi COVID yang ada ini, kami serahkan dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kalau bukan dari-Mu, dari mana akan datang pertolongan kami, dan kalau bukan padamu, kemana kami akan berharap. Tuhan tolong, Tuhan jagai kami, seluruh sidang jemaat dengan tanda darah Kristus, sehingga segala tulas, segala mara bahaya, segala penyakit, bahkan kematian boleh lalu, oleh karena kasih yang Tuhan. Berdoa bagi mereka yang alami sakit dalam COVID, terpapar, reaktif maupun positif, Tuhan juga Engkau tolong kehidupan mereka, berikan penghiburan hati yang kuat, hati yang beriman, sehingga mereka juga boleh kembali sehat. Yang dalam masa pemulihan pun Tuhan juga berkati, baik itu tim-tim medis, menangani pun Allah juga memberkati, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, oleh tim kesehatan, maupun usaha-usaha yang kami kerjakan untuk menjaga diri kami pun semuanya diberkati oleh Allah. Dan Tuhan, bila Engkau berkenan, Tuhan segera mengambil alih dalam virus corona ini yang ada. Lalu boleh bersih seperti sedia kala, bahkan melebihi yang lalu-lalu, sehingga kami boleh kembali juga beribadah, boleh memuliakan akan nama. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kedatangan sidang jemaat pada sore hari ini Tuhan tahu, dan Tuhan kenal, Tuhan memberkati setiap penyembahan kami, setiap pujian, pengamenan, dan doa-doa kami, semuanya tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan memperhitungkan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Berkati dalam iman pengharapan sidang jemaat-Mu, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam keperluan, kebutuhan, mencukupkan. Tuhan berkati segala pergumulan, harapan, masa depan, cita-cita kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang membuat berhasil atas segala-galanya. Sebentar firman-Mu yang akan kami dengar bersama, kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan diurapi oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu menjadi dalam hidup kami, dan boleh kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup sehari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami alaskan segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada petang hari ini. Dan firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8. Lukas 18 ayat 1-8. Apabila suara saya tidak jelas, bisa dijeda ya, seperti biasanya, tidak masalah, tidak apa-apa. Supaya kita tetap menghasilkan juga suara yang jelas, suara yang baik. Dalam Lukas 18 ayat 1-8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang sia? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan, Tuhan berkata, banyak kali Yesus dalam pengajarannya di muka bumi menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, perumpamaan itu adalah gambaran untuk menjelaskan perihal-perihal rohani dengan mengambil contoh hal-hal jasmani. Ya, mengambil contoh hal-hal yang ada dalam keseharian, hal-hal yang dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tujuan sekali lagi untuk memperoleh, untuk mendapatkan pengertian-pengertian rohani. Walaupun kita tahu bersama, apabila jasmani dibandingkan dengan hal-hal rohani, tingkatannya jauh lebih berkualitas hal-hal rohani. Namun Yesus sering mempergunakan perumpamaan tentang gambaran-gambaran yang ada di dunia yang sering kita jumpai dalam hidup sehari-hari untuk membawa para pendengarnya mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Sehingga kerohanian mereka, iman mereka, pendengar yang mendengarkan perkataan Yesus semakin bertumbuh, semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam perumpamaan ini, ya, intinya ialah bahwa Yesus bahkan ayat yang pertama disebutkan menegaskan, ya, sesuatu yang ditegaskan, sesuatu yang ditekankan itu hal yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita camkan bersama-sama. Berarti Yesus sangat menegaskan hal ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan maupun untuk kita lakukan, bahwa saya dan saudara harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, memiliki intensitas doa yang kuat, intensitas doa yang tekun, yang berkesinambungan, yang tidak terputus. Ya, tidak jemu-jemu ini bisa dikatakan tidak bosan. Ya, ada kalanya orang pertama-tama semangat bergairah berdoa, ya, berapi-api berdoa. Namun karena mulai menurun, ya. Memang dalam dinamika iman kita akan selalu mengalami pasang surut, ya. Kadangkala iman kita naik, ada kalanya iman kita turun, tetapi yang Tuhan mau kita dalam hal berdoa tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Artinya terus membangun, terus melakukan. Ya. Karena dalam doa, dalam orang Kristen percaya pada Yesus, memang yang ditekankan kualitasnya, ya.
bukan panjang atau waktunya lama sedikit atau apa, namun doa yang berkualitas itu juga perlu dilatih dalam intensitas waktu, jumlah waktu yang terus bertambah. Ya, sebagai contoh, kalau saudara ingin pintar dalam sekolah atau pintar ibu-ibu rumah tangga dalam memasak, ya jam terbangnya itu harus ditambah. Ya. Kalau memasaknya ingin bertambah, pasti dia akan mencari resep-resep baru, baik melalui buku-buku, melalui internet, menonton siaran-siaran MasterChef Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu supaya menghasilkan masakan yang beraneka ragam, walaupun mungkin bahannya itu saja namun bisa diolah, perlu intensitas peningkatan terus. Dalam hal doa pun juga demikian. Kita mau terus membangun, ya namanya membangun tidak bisa langsung jadi, tapi bertahap demi kepada pimpinan Tuhan dalam hal doa. Ya, digambarkan dalam perihal doa ini ada hakim. Ya, hakim ini tidak takut akan Allah. Bisa dikatakan hakim ini bengis, tidak memperhatikan siapapun. Ya. Dan ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini meminta setiap kali, setiap saat janda ini datang. Ya. Akhirnya sampai pada satu titik hakim ini berpikir, walaupun aku ini nggak takut akan Allah, ya, dan aku nggak menghormati siapapun, nggak respect terhadap siapapun, nggak respon terhadap siapapun, tetapi karena janda ini terus datang kepadaku, meminta pertolongan, meminta pembelaan, ya wislah, aku akan membela perkaranya, aku akan membenarkan dia, ayat yang kelima, supaya ya istilahnya janda ini nggak datang. Nggak datang lagi. Yang penting perkara janda ini aku selesaikan. Maka dari itu, ayat yang ke-6 Tuhan berkata, Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, maksud Yesus bukan seperti ini. Oh, kalau begitu Yesus itu Tuhan itu lalim. Ya, bukan. Tetapi yang perlu dicamkan menurut perkataan Yesus, baiklah aku akan membenarkan dia. Ya. Di sini dikatakan bahwa camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Yesus mau mengarahkan para pendengarnya maupun kita pada petang hari ini ya, untuk melihat bahwa Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, jauh tingkatannya lebih mulia, lebih bisa dikatakan berkualitas. Nah, maka dari itu dikatakan tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ya. Kalau hakim yang lalim saja, sampai pada satu titik tertentu meloloskan perkara janda ini. Dan Yesus mau mengatakan terlebih lagi Allah, terlebih lagi aku, Yesus Kristus, yang jauh lebih hebat dari hakim yang lalim ini. Karena ini perumpamaan, menggambarkan seperti itu. Kalau hakim ini menunggu waktu yang lama untuk membenarkan janda ini, akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi Allah jauh lebih baik, jauh
lebih mulia, jauh lebih indah di saat Dia bekerja dalam doa-doa kita. Ya. Bukan berarti juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, seolah-olah seperti hakim ini Yesus, kita menyusahkan Yesus. Bukan. Lebih dari itu. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak disahkan dengan doa kita. Tidak disulit atau tidak mengalami kesulitan atau dipersulit dengan doa-doa kita. Ya. Kalau hakim dalam dunia seperti itu, bukankah Yesus lebih tinggi dari itu? Yesus sama sekali tidak pernah disusahkan oleh doa-doa kita. Justru disebutkan Dia akan segera membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, artinya setiap waktu, ya siang malam bukan berbicara waktu siang atau waktu malam, memang bisa seperti itu, tapi berbicara tentang keseluruhan, mana kita dapat berseru kepada Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Dan Dia siap membenarkan kita, Dia siap menolong kita tanpa mengulur-ngulur waktu. Ini yang harus kita percayai, ini yang harus kita yakini, ya, bahwa Tuhan akan membenarkan, akan menjawab, mendengar doa-doa kita. Mungkin kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Kita bisa salah meminta dalam doa kepada Tuhan. Kita bisa salah dalam meminta di dalam doa kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah salah untuk memberi. Mungkin kita bisa salah dalam meminta, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan jawaban doa. Itu hal yang indah. Dan betapa indahnya Yesus memberikan keleluasaan kepada saya dan saudara untuk menyampaikan semuanya. Ya, tidak perlu sungkan, tidak perlu malu. Dia sangat terbuka, sangat peduli, dan memperhatikan seruan umatnya di setiap waktu, di setiap keadaan. Maka dari itu seperti ayat yang pertama, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Ya. Masalah ini banyak. Masalah akan banyak. Tantangan itu pasti ada. Kemenangan pun juga ada. Tuhan pun juga ada. Berkat-berkat itu juga ada. Maka pemazmur katakan, Tuhan buatlah hari-hari kami seimbang dengan Engkau menindas kami. Artinya apa? Bukan berarti Tuhan memberikan tindasan atau apa. Artinya ketika pemazmur berdoa, minta keseimbangan. Ada masa-masa penindasan, kesukaran, kesulitan, tapi juga ada masa-masa kesenangan, berkat, mujizat, pertolongan. Tetapi yang Tuhan mau dalam segala keadaan, ya, entah kita penuh dengan hujan berkat atau penuh dengan hujan masalah, tetaplah berdoa. Ya. Dan Yesus katakan ayat 8, Aku Allah ini akan segera membenarkan mereka. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus yang kedua kali, bukan. Tetapi maka dari itu ayat 1 sampai 8, ayat 1 dan 8 ini harus kita perhatikan sama-sama. Ya. Ketika kita berdoa mengalami rasa jemu-jemu,
datang atas doa kita yang telah kita naikkan, tapi karena kita telah berhenti, adakah Tuhan menemukan iman? Nah, jadi doa dan iman ini sangat berkaitan. Ketika kita doa dengan tidak jemu-jemu, maka kita juga harus memiliki iman yang tidak jemu-jemu. Doa kita seperti rutinitas, ya. Pokok-pokok doa ini biyen ikut to'ai. Iku saja, kayaknya tidak ada hasil. Sepertinya datar-datar saja, sepertinya tetap saja, sepertinya pancet aja. Nah, ini juga, apakah kita tidak jemu-jemu? Apakah kita mau tetap tekun dengan iman kita bahwa pada waktunya akan ada perubahan, akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan? Atau kita ya menganggapnya ya, sehingga iman kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang tetap, tapi iman kita sudah mulai hilang, mulai luntur. Ya, dulu Ibu Guru Nika pernah berdoa, menyampaikan firman di pemuda remaja, mengatakan, Tuhan, aku iki lelah, aku iki capek berdoa dengan topik yang sama, pokok-pokok doa yang sama. Namun dia terus menyampaikan, ketika berdoa dengan topik yang sama, namun dalam iman, akhirnya mulai mengerti. Ada perubahan-perubahan. Walaupun topiknya sama untuk berdoa. Karena sudah mulai ada titik terang dengan waktunya Allah yang tepat. Ya, mungkin saat ini kita punya pergumulan apapun. Sudah berpuluh-puluh tahun kita doakan, namun belum menemukan titik terang. Tetaplah tidak jemu-jemu dan iman ada. Dan ketika Tuhan datang atas doa, iman di bumi, iman yang tetap berseru, iman yang tetap berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Yesus jauh lebih berkualitas dari hakim yang latih. Ini, ya, bukan berarti Yesus sama dengan hakim, tapi Yesus mau mengatakan, menggiring, membawa kepada kebenarannya. Ini loh aku Yesus. Jauh lebih dahsyat dalam melakukan perkara-perkara dalam doa-doa yang dinaikkan orang-orang pilihannya. Diserukan oleh orang-orang pilihannya yang percaya kepadanya siang dan malam. Maka dari itu tetaplah berdoa seperti Paulus katakan dalam 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Jaga doa kita di rumah, di gereja, biar Tuhan tolong kita. Saya percaya, saya yakin ada jawaban-jawaban yang pasti di dalam setiap doa kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sama-sama dalam rumah, kita masing-masing kita angkat pujian. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Datang bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada mujizat, ada jawaban di dalam setiap doa-doa kita.
di dalam setiap pergumulan umat-Mu yang telah hadir dalam persekutuan doa melalui Zoom di hari Jumat ini. Diberkati Tuhan. Pergumulan mereka diberkati Tuhan. Doa-doa mereka diberkati Tuhan. Doa-doa mereka dibenarkan oleh Tuhan. Dan saat ini Engkau bekerja menyatakan jawaban-jawaban doa atas hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang telah hadir pada petang hari ini, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, persekutuan yang heran menyertai kita sekalian malam ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pengumuman gereja. Kita terus berdoa bahwa hari Minggu akan diadakan ibadah raya tatap muka di gedung gereja 8:30 waktu gereja seperti pada umumnya. Dan para pelayan Tuhan anak sekolah minggu pun juga sama, dan pengumuman-pengumuman ibadah sepekan berjalan akan diumumkan lebih lanjut di gedung gereja saat ada ibadah. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi jemaat yang masih merasa kurang sehat, boleh tetap tinggal di rumah, namun apabila memiliki iman dalam hadirat Tuhan, mari kita datang bersama-sama beribadah. Sampaikan kepada jemaat yang lain, mungkin mereka tidak mempunyai alat elektronik seperti yang kita punya, karena ada yang masih pakai HP hulek-huleknya. Tapi tidak apa-apa, kita bisa sampaikan pengumuman ini. Kita berdoa terus supaya Tuhan tolong, Tuhan bekerja memakai baju hitam putih atau putih-putih yang ada, para pelayan Tuhan yang pria berdasi. Pelayan perjamuan kudus telah ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk melakukan tugasnya. Bisa sesi foto dulu. Yang bisa on cam dulu ya untuk sesi foto. Nggak perlu, Mbak. Satu, dua, tiga. Bisa ganti gaya? 1, 2, 3. Sudah. Ya, maaf, laptopnya entek baterai nih. Oh iya iya. Ya, itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Bisa mendengar suara saya. Terima kasih. Mohon maaf karena laptop baterainya habis. Ya, Tuhan berkati. Silakan difoto. Foto sekali lagi karena tadi Mas Angga nggak ada. Satu, dua, tiga.
Sudah, terima Ya, terima kasih. Saya sapa dulu ya sebentar. Dela, Tuhan berkati. Alfeus, Tuhan berkati. Mas Wahyu, Tuhan berkati. Ibu Ida, Tuhan berkati. Ibu Kasih Hartati, Tuhan berkati. Bapak Oni, Tuhan berkati. Ibu Iis Nurhayati, Tuhan berkati. Ya, semua yang telah berpartisipasi, Rangga, Mas Wahyu, semua diberkati Tuhan. Sampai bertemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.